Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview buku yaitu Pendekatan dan Teknik-Teknik Supervisi Pendidikan. Nama saya Andi Aftah Hermariwawo dengan NIM 20122063, lokal PAI 3L. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampunya adalah Ibu Yuliana Afifa MPD. Tadi di sini saya dengan tema yaitu pendekatan teknik-teknik supervisi pendidikan. Langsung saja, pertama itu pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan berasal dari kata approach, yaitu cara pendekatan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Menurut Piet Suhertian, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam supervisi, yaitu pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan kolaboratif. Nah, ketiga pendekatan tersebut bertitik tolak pada teori psikologi belajar. Adapun pendekatan direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung dengan tujuan agar guru yang mengalami problem atau masalah perlu diberi rangsangan langsung agar ia bisa bereaksi. Nah, pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor seperti berikut. Yang pertama itu adalah menjelaskan, lalu ada kemudian menyajikan, selanjutnya mengarahkan, memberikan contoh, menerapkan tolak ukur, dan menguatkan. Lanjut pada pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung. Supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang ditemukan guru. Supervisor memberikan sebanyak mungkin kepada guru untuk menemukan permasalahan yang dialami. Oleh karena itu, kepribadian guru yang dibina begitu dihormati. Nah, perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif adalah sebagai berikut. Pertama, mendengarkan, lalu memberi penguatan, kemudian menjelaskan, selanjutnya menyajikan, dan terakhir memecahkan masalah. Selanjutnya itu ada pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam pelaksanaan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Nah, pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Supervisor dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, menyajikan, kedua, menjelaskan, yang ketiga, mendengarkan, keempat, memecahkan masalah, dan terakhir itu adalah negosiasi. Nah, di sini ada teknik supervisi pendidikan. Supervisi adalah cara-cara khusus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah,
atau menyelesaikan tugas supervisi dalam mencapai tujuan tertentu. Teknik supervisi adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk menyampaikan tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu yang kedua itu ada teknik supervisi dapat dibagi atas dua sifat. Yang mana yang pertama itu ada individual dan kelompok. Nah, di sini ada teknik individual. Teknik individual adalah teknik yang dipergunakan apabila seseorang guru memiliki masalah khusus dan meminta bimbingan tersendiri dari supervisornya. Nah, di sini ada pun teknik-teknik yang dapat dipakai antara lain. Yang pertama itu adalah teknik kunjungan kelas. Perkunjungan kelas di sini di buku ini, perkunjungan kelas dilakukan oleh kepala sekolah atau supervisor yang datang ke kelas untuk melihat cara guru mengajar di kelas. Adapun tujuannya yaitu untuk memperoleh data yang sebenarnya. Selama guru mengajar dengan data, supervisor dapat bincang kepada guru tentang kesulitan yang dihadapi oleh guru-guru. Fungsinya yaitu sebagai alat untuk mendorong guru agar meningkatkan cara mengajar guru dan cara belajar siswa. Nah, yang kedua itu ada teknik observasi kelas. Nah, teknik observasi kelas ini melalui perkunjungan kelas tadi, supervisor ini dapat mengobservasikan situasi belajar mengajar yang sebenarnya. Macam-macam observasi kelas. Ada dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Ada tujuan dan hal-hal yang perlu diobservasi. Tujuan memperoleh data yang subjektif ada dua tujuan, yaitu yang pertama untuk guru sendiri adalah untuk membantu mengubah cara-cara belajar yang lebih baik. Lalu yang kedua itu bagi murid-murid, di mana murid-murid dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap kemajuan belajar mereka. Lalu yang ketiga itu adalah kalau di sini ada kurang lebih 8, tapi saya simpulkan saja 4. Lalu yang ketiga itu ada saling mengunjung ke sekolah lain, adalah antara guru yang satu ke guru yang lain yang sedang mengajar. Adapun kebaikan saling mengunjung kelas, yang pertama itu memberikan kesempatan mengamati rekan lain yang sedang memberi pelajaran. Lalu yang kedua itu adalah membantu guru-guru yang ingin memperoleh pengalaman atau keterampilan tentang teknis dan metode belajar, memberi motivasi dan terarah aktivitas mengajar. Lalu yang ketiga itu sifat bawahan terhadap pimpinan tidak ada, sehingga diskusi dapat berlangsung secara wajar dan mudah dan menyelesaikan suatu persoalan yang bersifat bermusyawarah. Lalu di sini poin keempat, kalau di sini poin keenam yaitu menilai diri sendiri. Nah, sini nilai diri sendiri merupakan kemampuan untuk melihat diri sendiri dalam hal mengajar. Tipe dan teknik dapat
yang digunakan antara lain, yang pertama itu adalah suatu faktor, pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan, biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan secara tertutup maupun terbuka. Lalu yang kedua itu adalah menganalisa teks-teks terhadap unit-unit kerja. Dan yang terakhir ada mencatat aktivitas murid-murid dalam suatu catatan atau record, baik mereka bekerja secara kelompok ataupun individu. Nah, selanjutnya itu adalah teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik supervisi yang dipakai oleh supervisor manakala terdapat banyak guru yang mempunyai masalah yang sama. Nah, teknik-teknik yang dapat dipakai antara lain yaitu bertemu orientasi bagi guru atau orientation meeting for new teacher. Lalu yang kedua itu panitia penyelenggara. Yang ketiga adalah rapat guru. Yang keempat tukar menukar pengalaman. Lalu yang kelima loka karya. Yang keenam adalah panel diskusi. Nah di slide ini juga sama yang sebelumnya, tapi di slide ini tidak cukup, maka saya pindahkan ke slide berikutnya. Tapi mohon maaf, di sini nomornya tidak beraturan. Tadi ini sampai 6. Lalu ada buletin supervisor, organisasi profesi, perjalanan sekolah, lalu memanfaatkan narasumber, mengikuti kursus, lalu mengikuti kursus, supervisi, dapat memanfaatkan alat elektronik, lalu loka karya atau panel diskusi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu saya mohon maaf. Allahu fiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.